Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiah Triwinasis dari SMP Negeri 3 Karangdowo. Perkenalkan, saya Puji Rahayu dari SMP Negeri 3 Karangdowo. Saya Devi Setia Utami dari SMP Negeri 2 Pedan. Kami adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Kami akan melakukan praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Oke, selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Bu Dia. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik, dan penuh semangat. Oh iya, Alhamdulillah. Saya dengar-dengar Bu Puji akan melakukan coaching ya? Iya. Ini agenda saya adalah coaching dengan Bu Devi. Oh, dengan Bu Devi ya? Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Puji lakukan? Untuk yang jelas persiapan-persiapan yang sudah saya lakukan, yang pertama itu adalah menentukan waktu. Waktu sudah kita sepakati yaitu pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah tempat. Tempat sudah disepakati juga yaitu kita menempati ruang lab ini. Kemudian yang ketiga adalah saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot nanti untuk menggali pertanyaan-pertanyaan biar Bu Devi bisa mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya. Oke, baik Bu Puji. Dari persiapan-persiapan tadi, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Puji kembangkan apa ya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching, itu yang pertama adalah mendengarkan dengan hati. Ya. Kehadiran penuh, Ya. kemudian ikut merasakan apa yang dialami oleh Bu Devi Ya. sebagai coaching, dan saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sudah disiapkan ya Bu kompetensi itu. Semoga nanti bisa dikeluarkan ya dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang Bu Puji fokuskan sebagai coach? Kalau itu semua tiga-tiganya adalah penting dan harus difokuskan semua. Tapi untuk insya Allah dengan kehadiran penuh, saya akan mendengarkan Bu Devi dengan baik, dan saya juga akan aktif memberikan umpan balik dan pertanyaan-pertanyaan. Oke, jadi nanti kehadiran penuh dan memberikan umpan balik yang akan Ibu terapkan pada coaching hari ini. Oke. Ibu sudah menemukan beberapa indikator tujuan dan harapannya? Alhamdulillah sudah. Untuk harapan-harapan saya, coaching itu nantinya berjalan dengan baik, mudah, lancar, dan pastinya nanti Bu Devi bisa menyampaikan permasalahan yang dialami dan akan muncul solusi dari permasalahan yang Bu Devi alami. Jadi itu ya indikatornya. Jadi Bu Puji bisa memberikan solusi yang dihadapi. Betul Bu, jadi begitu. Baiklah, kalau begitu saya mohon izin untuk tetap di sini untuk mengobserver kegiatan coaching Bu Puji saat ini. Siap, itu yang diminta Bu Dia. Oke, silahkan Bu Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Devi. Halo juga Bu Devi. Kenapa wajahnya kok murung? Iya, saya tuh pusing Bu. Saya tuh habis ngajar di kelas 7D. Tapi saya lihat itu banyak anak-anak yang keluar tanpa izin. Saya jadi bingung. Lah kira-kira Bu Devi itu tahu tidak permasalahannya itu apa? Apa ya? Saya pikir-pikir tuh apa ya? Saya tuh merasa kalau saya menyampaikan materi itu udah baik loh Bu, tapi kok masih banyak yang izin keluar ya? Gini, kira-kira menurut Bu Devi itu yang membuat anak-anak itu sering izin keluar kelas, kalau pas pembelajarannya sudah baik, coba diingat-ingat lagi, kira-kira kenapa ya?
yang anak-anak yang sering izin itu sudah saya tegur, sudah saya tanyain juga, tapi mereka malah diam, mereka nggak mau cerita apa-apa ke saya. Gini Bu, bagaimana untuk respon anak-anak saat Ibu melakukan pembelajaran? Saat pembelajaran mereka itu terlihat kurang termotivasi sepertinya. Kalau begitu Bu Devi itu pakai medianya apa? Kalau di kelas saya pakai media modul yang dari MGMP dan pakai papan tulis kalau di kelas. Gini, coba Bu Devi pakai model lain Bu, biar anak-anak itu senang dan tidak merasa jenuh. Gitu ya Bu. Baiklah, saya akan mencoba pakai model lain. Mungkin saya bisa pakai Canva atau video atau yang lain. Nah, itu lebih bagus Bu Devi. Mungkin ada hal lain juga Bu Devi. Apa ya? Oh, game aja Bu. Saya mau pakai game. Ya, kira-kira game itu bisa nggak untuk memotivasi anak-anak? Kalau game sepertinya bisa ya Bu, karena kan saat ini anak-anak itu banyak yang main game dan mereka juga sudah tidak lepas dari gadget ya, jadi kemungkinan akan bisa memotivasi mereka. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu Devi bisa menyelesaikan permasalahannya yang terjadi. Kira-kira Bu Devi ini kapan akan melaksanakannya? Saya mulai minggu ini Bu, jadi minggu ini saya akan melakukan persiapan, lalu minggu depan akan saya praktekkan, akan saya laksanakan. Kemudian komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Devi? Untuk itu mungkin komitmen yang akan saya lakukan yaitu menyediakan PowerPoint, lalu juga mencari video-video yang terkait dengan materi, lalu yang ketiga menyiapkan gadget untuk bermain gamenya. Nah, untuk melaksanakan itu kira-kira siapa yang akan membantu Bu Devi? Saya akan melibatkan tim IT sekolah Bu untuk membantu saya. Tim IT sekolah ya? Oke, ya. Bagus sekali. Ibu yakin Bu Devi itu nantinya bisa. Semangat Bu Devi. Ya, Good terima luck. kasih Bu Puji sudah membantu saya. Ya, sama-sama Bu Devi. Saya kembali ke kelas ya. Ya, Terima silakan. kasih. Alhamdulillah Bu Puji, gimana perasaannya setelah melakukan coaching? Senang sekali Bu, coaching berjalan dengan lancar dan Bu Devi sudah bisa menceritakan permasalahan-permasalahannya, apa yang dihadapi di kelas, dan alhamdulillah juga sudah ada solusinya. Jadi menurut Bu Puji, indikatornya sudah tercapai ya? Ya, sudah. Dengan saya bertanya ke Bu Devi tadi tentang apa yang dirasakan oleh Bu Devi, kemudian Bu Devi itu teringat apa yang belum dilakukan karena kesibukannya. Jadi kadang kita itu juga ada lupa. Kemudian Bu Devi sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan Bu Devi di kelas. Oh ya, tadi pas Bu Puji melakukan coaching dengan Bu Devi, saya mencatat beberapa hal nih Bu. Yang pertama, obrolan coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan santai. Kemudian fokus pada permasalahannya. Terus kemudian Bu Puji juga fokus mendengarkannya sehingga tercapai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian Ibu juga telah berada di permasalahan Bu Devi sehingga Ibu juga ikut merasakan permasalahan dari Bu Devi. Yang paling pentingnya Bu Devi itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah memberikan umpan balik dengan Ibu ingin tahu hasilnya. Sepertinya itu yang saya catat Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching tadi? Untuk kompetensi yang harus saya kembangkan itu adalah cara menggali pertanyaan, membuat pertanyaan agar Bu Devi itu terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa mengeluarkan unek-uneknya permasalahan yang dihadapinya. Oh iya. Berarti indikator apa yang sudah tercapai Bu? Kalau indikatornya itu tadi
Bu Devi itu semangat sekali dalam mengikuti coaching, sehingga tanpa disadari juga bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi beliau juga sudah lega, sudah plong, permasalahannya sudah diceritakan, ya, kemudian solusinya juga sudah bisa ditemukan sendiri. Seperti itu, Bu Puji. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dia yang sudah mendampingi kita untuk pelaksanaan coaching pada hari ini. Ya, sama-sama ya Bu Puji, tetap semangat. Ya, semangat. Semangat. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu Puji. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, saya bersemangat hari ini. Semangat ya? Iya, karena saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Dia hari ini. Dengan Bu Dia. Iya. Kemudian Tolong dibantu untuk supervisinya ya Bu. Oke. Di observasi. Ya, oke. Kira-kira Siap. bagaimana? Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Saya ingin Ibu membantu saya untuk mengembangkan kompetensi dalam melakukan teknik coaching pada bagian identifikasi. Jadi bagian yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Jadi bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Nah, karena bagian kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagian identifikasi, jadi bagian yang ingin saya diamati itu juga bagian identifikasi, yaitu pada saat saya menggali informasi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Oh, nah, terus bagaimana penilaian Ibu Devi sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Menurut saya sih selama ini saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan itu sudah sesuai tema ya Bu. Topik yang sedang saya bahas dengan coach saya itu juga sudah selaras. Namun saya sering merasa buntu dalam upaya memberikan pertanyaan lanjutan kepada coach saya. Kayak penyakit aja. Iya, jadi ya. kalau sudah coach saya sudah memberi jawaban itu kadang saya sudah ngeblank mau kasih pertanyaan lanjutan seperti apa, seperti itu. Terus lalu apa yang menjadi harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Ya, saya berharap saya bisa mengembangkan keterampilan saya dalam melakukan identifikasi dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Tolong Oke, dibantu ya Bu. Siap. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana Bu Devi? Alhamdulillah saya juga baik ini Bu. Tadi ngajar kelas apa Bu? Tadi saya mengajar kelas 8A Bu. Seru? Senang? Atau gimana perasaannya? Seru sih Bu ya. Tapi ada sesuatu nih Bu yang ingin saya bicarakan. Galau nih sebenarnya. Oh, galau. Iya, Baiklah, nanti kita galau. ini ya Bu, kita gali bersama-sama ya. Baiklah, untuk yang coaching hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Saya gini Bu Devi, sebenarnya saya ingin membuat perangkat pembelajaran itu lebih menarik, interaktif, inovatif untuk murid-murid saya, sehingga mereka tidak bosan saat pembelajaran saya. Wah, seperti itu ya. Kalau begitu, saya ingin tahu nih apa yang sudah Bu Dia lakukan sejauh ini, apa yang sudah dicoba untuk membuat perangkat pembelajaran yang menarik. Jadi Bu Devi, saya sudah mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran. Jadi seperti permainan, diskusi kelompok, terus kemudian proyek. Namun saya tuh merasa murid-murid saya itu kok kayak belum cukup antusias seperti itu Bu. Seperti itu ya, jadi mereka masih kurang aktif gitu ya di kelas ya. Oke, saya mengerti. Kalau menurut Bu Dia sendiri, apa yang membuat perangkat pembelajaran itu menarik sih bagi anak-anak? Gini Bu, saya merasa perangkat pembelajaran yang menarik itu harus relevan dengan kehidupan sehari-hari murid. Jadi
menggunakan media yang menarik, terus kemudian memberikan kesempatan bagi murid untuk berpartisipasi aktif. Jadi tidak monoton gurunya yang selalu aktif seperti itu. Jadi lebih ke siswanya yang aktif ya. Bisa pakai media yang bermacam-macam seperti itu ya. Bisa pakai apa aja Bu misalnya? Video ya mungkin dengan video pembelajaran, games interaktif, karena anak-anak kan sering main HP ya Bu ya. Mungkin kalau diajak games seperti itu kan mereka pasti seru ya. Iya, pasti mereka lebih aktif ya di kelasnya ya. Senang, lebih antusias. Ya, itu sangat patut untuk dicoba. Sekarang dengan rencana Ibu itu, target belajar apa yang ingin diraih? Saya ingin murid-murid saya itu memahami materi itu dengan lebih baik. Jadi mereka bukan hanya memahami materi, tapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Bu. Iya, baiklah. Berdasarkan apa yang Bu Dia sampaikan, kira-kira apa yang perlu Bu Dia lakukan untuk membuat perangkat pembelajaran yang menarik tersebut? Rencana saya itu yang pertama menggunakan media yang beragam. Jadi saya dapat menggunakan video, audio, gambar, infografis untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik. Terus kemudian yang kedua membuat kegiatan yang interaktif. Jadi saya akan melibatkan murid dalam kegiatan belajar dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, berdiskusi, terus kemudian menyelesaikan masalah. Terus kemudian menggunakan permainan. Jadi permainan edukatif dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk membantu murid-murid dalam belajar. Terus kemudian memberikan proyek. Jadi murid-murid ini menerapkan pengetahuan mereka di dalam kehidupan yang nyata seperti itu. Jadi kemudian yang terakhir dengan menggunakan teknologi. Jadi ada banyak aplikasi dan website yang saya gunakan untuk membuat perangkat pembelajaran itu lebih menarik dan lebih interaktif. Ya pasti lebih menarik bagi siswa-siswi ya kalau seperti itu ya. Saya yakin Bu Dia bisa membuat perangkat pembelajaran yang menarik dan efektif bagi murid-murid Bu Dia. Kira-kira nih, kapan Bu Dia akan menyelesaikan perangkat pembelajaran yang sudah direncanakan tadi? Saya akan menyiapkannya sebelum tahun ajaran baru. Oh iya. Adakah hal lain yang perlu kita diskusikan Bu Dia? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak ya Bu untuk coachingnya hari ini. Iya, sama-sama. Saya sudah lega, sudah mencerahkan kemarin yang saya baru galau. Iya. Senang bisa membantu. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Devi. Ya, selamat siang Ibu. Tadi saya sudah selesai nih Bu melakukan coaching bersama Bu Dia. Perasaannya gimana setelah melaksanakan coaching? Saya lega dan senang karena akhirnya Bu Dia menemukan solusi atas permasalahannya. Gini, baiklah kita mulai ya. Iya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya tadi coaching yang saya lakukan tadi berjalan cukup baik dan lancar sih Bu, alhamdulillah. Ya. Apa yang membuat Ibu itu menilai demikian? Saya bisa menilai demikian karena tadi coaching saya itu terlihat nyaman saat mengutarakan masalahnya, ceritanya, mengungkapkan keresahannya, dan pada akhirnya beliau mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Boleh saya menyampaikan dari hasil pengamatan yang saya amati ini tadi? Untuk Bu, monggo boleh. Gini ya, tadi setelah mengamati coaching yang Bu Devi lakukan bersama Bu Dia, saat Ibu itu menyapa coaching, itu terlihat sangat santai, sehingga suasana menjadi rileks. Nah, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ibu juga terlihat tenang dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga coaching juga tidak terlihat tertekan ataupun terhakimi saat coaching tadi. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Terima kasih ya Bu. Tapi sebenarnya saya juga merasa itu. Jadi saya merasa bahwa coaching saya tadi merasa rileks dan nyaman untuk bercerita. Namun demikian Bu Devi, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Itu
itu misalnya tadi saat coach itu menyampaikan rencana-rencananya, saya mengamati kepada ibu baru sekedar memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya ibu bisa memberikan pertanyaan lanjutan tentang rencana-rencana tersebut lebih dalam lagi. Nah, bagaimana pendapat Bu Devi? Jadi seperti itu ya Bu. Memang benar sih, tadi saya belum memberikan pertanyaan, saya baru memberikan apresiasi saja kepada Ibu Diah selaku coach saya. Ya, baiklah. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang di bagian identifikasi dan memberikan pertanyaan berbobot? Iya, saya akan lebih memperhatikan detailnya Bu. Jadi kalau coach saya memberikan jawaban, saya akan memperhatikan lebih detail hasil jawaban coach agar saya bisa memberikan pertanyaan lanjutan yang berbobot kepada beliau. Baiklah Bu Devi. Nah, hasil dari pengamatan ini akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Ya Bu, siap. Baik, sebagai penutup berikan pernyataan apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini. Ya Bu, proses ini memberikan banyak pencerahan kepada saya sehingga saya bisa menyadari bagian mana yang saya perlu melakukan perbaikan dan bagaimana cara saya melakukan perbaikan tersebut. Terima kasih banyak atas bantuannya ya Bu. Ya, sama-sama Bu Devi, senang bisa membantu. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Diah. Sesuai janji kita kemarin ya Bu, kita akan berbincang sebentar. Ya, baik. Silahkan sesuai janji kemarin, Bu Diah akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Bu Diah akan melakukan coaching dengan coach siapa Bu? Saya akan melakukan coaching dengan coach Bu Puci. Oke, ya baik. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya, yang yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Diah kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan kemudian pertanyaan yang berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, secara lebih spesifik mana yang kompetensi mana yang akan Ibu terapkan? Ya, memberikan pertanyaan berbobot, jadi supaya bisa menggali potensi dari coach itu. Baiklah Bu Diah, semua telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Diah mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian Bu dengan coach saya. Oh baiklah, terus nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Diah dalam melaksanakan coaching ya. Saya catat ya Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Puji. Mohon maaf ya Bu Diah, mengganggu waktunya. Tidak Bu, tidak mengganggu waktunya. Ada apa ya Bu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Bu Diah gimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Sepertinya Bu Puji ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya Bu, ada yang ingin saya bicarakan dan sebenarnya saya juga ingin untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Bu Puji ceritakan. Begini Bu, saya itu punya masalah terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Saya itu mengajar IPA. Pada saat jam pelajaran saya, anak-anak itu kelihatannya itu kurang tertarik. Jadi motivasinya itu sangat rendah sekali, semangatnya juga begitu terhadap mata pelajaran saya. Nah ini kira-kira kenapa ya Bu ya? Oh seperti itu masalahnya Bu. Kalau di skala kira-kira ketercapaian tidak tertarik sama sekali itu kan 1. Kalau sangat tertarik itu kan 10. Di skala berapa ya Bu kira-kira?
Kalau skalanya kira-kira masuk yang skala 6. Nah, apalagi kalau di jam-jam terakhir anak-anak itu kelihatan tidak ada sama sekali ketertarikannya terhadap pelajaran saya. Kira-kira dari skala 6 itu Bu Puji punya kekuatan diri apa ya untuk merubah menjadi lebih baik? Apa ya Bu ya? Kekuatan yang mungkin Bu Puji miliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga anak-anak tertarik pada pelajaran Bu Puji. Kalau itu kekuatannya itu ya dari diri anak itu sendiri Bu. Sarana dan prasarana yang memadai, yang lebih penting itu adalah gurunya itu kreatif, inovatif. Coba dijelaskan lagi Bu, maksudnya Bu Puji seperti apa ya? Nah, untuk kekuatan anak-anak itu artinya bagaimana menciptakan pembelajaran itu bisa menarik dengan sarana dan prasarana yang ada sehingga anak-anak itu jadi tertarik, senang untuk mengikuti pelajaran IPA. Betul sekali itu Bu Puji. Jadi memang pembelajaran itu tercipta dengan siswa hadir secara penuh dan juga siswa terlibat aktif di dalamnya. Berarti pembelajaran dengan mempertimbangkan akan kebutuhan anak ya? Iya. Atau bisa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka itu akan merasa diperhatikan kebutuhannya. Seperti itu ya Bu Dia ya? Iya betul Bu Puji. Guru itu dituntut untuk kreatif dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apalagi hal ini kan selaras dengan filosofi KHD yaitu pembelajaran yang menghamba kepada guru. Baiklah Bu Dia, Ya. saya akan mencoba untuk menjadi guru yang kreatif dengan pembelajaran yang inovatif, yang memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Juga akan memperhatikan tentang kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali Bu, itu luar biasa Bu Puji. Terus kemudian dari yang sudah Ibu Puji sampaikan itu rencana kedepannya apa Bu? Rencananya itu untuk kedepannya saya akan memanfaatkan IT saya untuk yang berniat membuat berbagai media pembelajaran nanti seperti video pembelajaran, terus penggunaan game di dalam pembelajaran serta berinovasi pembelajaran yang lainnya Bu agar anak-anak itu tidak merasa bosan. Wah bagus sekali Bu Puji idenya itu. Terus kemudian apa yang ingin dilakukan Bu Puji lagi selain itu? Mungkin nanti dalam materi tertentu akan mengajak anak itu untuk belajar di luar kelas Bu, karena bisa memanfaatkan lingkungan sekolah. Wah bagus, benar sekali itu Bu, luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan proses penugasan siswanya? Gini, setelah ini saya akan memberikan penugasan siswa sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginannya. Misalnya anak itu yang suka dengan visual, dengan tugas visual, boleh dikumpulkan dalam bentuk mind map. Kemudian anak yang auditorial, tugas juga bisa dalam bentuk presentasi, yakni suara. Sedangkan untuk yang kinestetik, tugasnya bisa dalam bentuk video-video. Oke, langkah yang Bu Puji ambil itu saya sangat setuju sekali dan idenya itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Ya, syukurlah Bu, saya sekarang menjadi lega sekali dengan bisa berkomunikasi dengan Bu Dia. Setidaknya itu ada setitik pencerahan untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran saya. Syukurlah kalau Bu Puji sekarang sudah lega ya. Jadi dari yang direncanakan Ibu tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, mungkin dalam proses belajar mengajar saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai macam media ataupun metode bervariasi supaya siswa itu lebih antusias dan tertarik dengan pelajaran IPA Bu. Oh, itu ide yang bagus sekali. Semoga dapat segera terrealisasikan ya Bu ya.
dan Bu Puji bekerja dengan suasana yang hati senang, nyaman, anak-anak juga merasa gembira. Amin. Terima kasih banyak Bu Dia untuk waktunya, bisa mendengarkan keluh kesah saya, dan saya sekarang menjadi lega. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang menjadi tauladan bagi anak-anak kita ya Bu ya. Amin. Sama-sama Bu Puji. Terima kasih kembali. Baik Bu Dia. Iya. Dari tadi kan sudah melaksanakan coaching nih, bagaimana hasilnya? Lega sih Bu, alhamdulillah hasilnya baik, berjalan dengan lancar, saya rileks, coach saya juga rileks, kemudian coach saya juga sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, kita Iya. langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Dia sampaikan di awal. Iya, baik Bu. Apa yang sudah Bu Dia lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan ya di awal tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan fokus, kemudian menatap kepada coach saya, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach saya. Ya, memang sesuai pengamatan saya ya Bu, tadi Bu Dia sudah melakukan coaching itu dengan bagus dan lancar. Terima kasih ya Bu sudah menyampaikan penilaian saya tadi selama saya melakukan coaching. Iya. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bu Dia untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bu Dia? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada di diri saya. Terus kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut untuk mencari referensi-referensi yang lain. Baik Ibu, jadi kapan rencana Bu Dia akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan Bu secepatnya. Baik, nanti kita bertemu lagi untuk proses perkembangan Bu Dia selanjutnya ya. Oke, terima kasih ya Bu Devi.